Assalamualaikum sahabat-sahabat, inilah Cementil, cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah Ainina dan Faris, sebuah pasangan yang menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan mereka. Mereka harus berjuang melawan kekuatan jahat yang tidak tampak, sambil tetap teguh dalam iman dan doa mereka. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Ainina adalah seorang gadis yang sangat dikenal di desanya karena kecantikan dan kesolehannya. Sebagai seorang hafizah Al-Quran, Ainina selalu menjaga adab dan perilakunya sesuai dengan ajaran Islam yang dia pelajari sejak kecil. Di desa kecil tersebut, mayoritas penduduknya adalah Muslim yang taat, sehingga Ainina mendapatkan penghargaan dan penghormatan yang tinggi dari masyarakat. Namun, kehidupan Ainina yang tenang mulai berubah ketika seorang pria kafir, yang tinggal di desa seberang, melihatnya saat sedang berjalan pulang dari madrasah. Pria itu langsung terpikat oleh kecantikan Ainina, dan hatinya penuh dengan keinginan untuk memilikinya. Namun, Ainina adalah seorang gadis yang taat, dan dia sudah menikah dengan Faris, seorang pria Muslim yang baik dan penuh tanggung jawab. Pernikahan mereka penuh dengan berkah dan kebahagiaan, meskipun mereka belum dikaruniai anak setelah 6 tahun menikah. Namun, kebahagiaan ini tidak bertahan lama, karena pria kafir tersebut, yang telah lama menginginkan Ainina, mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Jika dia tidak bisa menjadi milikku, maka dia tidak akan menjadi milik siapapun, gumamnya penuh dendam. Pria itu mendatangi seorang dukun sakti yang terkenal di desanya, dengan maksud melakukan pelet, sihir hitam untuk merusak kehidupan Ainina dan Faris. Pria kafir itu, dengan hati yang dipenuhi oleh kecemburuan dan hasrat untuk menghancurkan, mendatangi seorang dukun yang dikenal mampu melakukan ilmu hitam. "Aku ingin kau membantuku," katanya dengan suara penuh dendam. "Aku ingin perempuan itu, Ainina, menjadi milikku. Jika aku tak bisa memilikinya, maka aku tak akan membiarkan siapapun memilikinya." Dukun itu mendengarkan dengan tenang sebelum mengangguk dan berkata, "Kau harus melakukan apa yang aku perintahkan, jika kau ingin keinginanmu terpenuhi." Pria itu tanpa ragu setuju, dan mulai menjalani ritual-ritual jahat yang diberikan dukun tersebut. Setiap malam, di tengah hutan, dia melakukan tirakat pati geni, sambil melakukan sebuah ritual yang melibatkan pengucapan mantra-mantra jahat untuk mengganggu kehidupan rumah tangga Ainina dan Faris. Perlahan, sihir itu mulai bekerja. Faris yang sebelumnya begitu mencintai Ainina, mulai merasa jauh darinya. Tidak ada alasan jelas mengapa perasaannya berubah, tetapi dia sering merasa kesal dan enggan berada di dekat istrinya. Sementara itu, Ainina merasakan perubahan sikap suaminya dan mulai merasa cemas, terutama karena mereka belum dikaruniai anak. Dia sering menghabiskan malam-malamnya dalam doa, memohon kepada Allah untuk menyelamatkan rumah tangganya. Suatu hari, di tengah penderitaan dan kebingungannya, Ainina bertemu dengan seorang wanita tua, Bu Siti, yang bekerja sebagai pembantu di rumah ibunya. Wanita itu melihat Ainina yang selalu murung dan tampak tak berdaya. "Ainina, ada apa denganmu? Kau tampak begitu sedih," tanya wanita tua itu penuh perhatian. Ainina yang sudah tidak bisa menahan kesedihannya, akhirnya menceritakan semuanya. Bagaimana Faris mulai menjauh, bagaimana dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam rumah tangganya, dan tentang kegelisahannya karena belum juga dikaruniai anak. Wanita tua itu mendengarkan dengan seksama sebelum akhirnya berkata, "Ainina, mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar masalah biasa. Pernahkah kau berpikir bahwa mungkin ini adalah hasil dari sihir atau pelet? Di desa ini, dukun dan ilmu hitam bukan hal yang asing. Mungkin seseorang telah mengirimkan sesuatu yang buruk kepadamu." Ainina terkejut mendengar kata-kata itu. "Sihir? Tapi siapa yang akan melakukan itu padaku?" pikirnya. Namun, kata-kata wanita tua itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Dia merasa ketakutan, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa perlu mencari jawaban atas semua kejadian aneh yang menimpanya dan suaminya. Dengan dorongan dari wanita tua tersebut, Ainina memutuskan untuk mencari bantuan spiritual. Dia mendatangi seorang ulama yang dikenal memiliki pengetahuan tentang ruqyah dan pengobatan Islami. Ulama itu, setelah mendengarkan cerita Ainina, mulai melakukan ruqyah untuk mengusir segala pengaruh buruk yang mungkin ada. "Bismillah,"
Ulama itu memulai pembacaan ayat-ayat Al-Quran sambil meniupkannya ke dalam air. Ainina mengikuti semua yang diperintahkan ulama tersebut dengan penuh harap. Setelah beberapa sesi, akhirnya Allah mengaruniai Ainina dengan seorang putri yang sangat cantik. Namun, kebahagiaan Ainina kembali ternodai, karena Faris tetap bersikap dingin dan acuh terhadap putri mereka. Dia tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepada anak tersebut, membuat Ainina semakin sedih dan bingung. Kenapa dia tidak bisa mencintai putrinya sendiri? Ainina sering bertanya pada dirinya sendiri sambil menahan air mata. Meskipun demikian, Ainina tetap bersyukur kepada Allah atas kelahiran putrinya, berharap suatu hari nanti suaminya akan berubah. Ketika putrinya berusia 10 bulan, suatu hari, seorang fakir datang mengetuk pintu rumah Ainina. "Assalamualaikum, apakah ada yang bisa memberi makan fakir yang lapar ini?" seru fakir itu dari depan pintu. Ainina yang mendengar suara itu, meminta Bu Siti untuk memberikan makanan kepada fakir tersebut. Namun, ketika Bu Siti hendak menyerahkan makanan, fakir itu berkata, "Aku ingin bertemu dengan tuan rumah." Merasa ada sesuatu yang aneh, Bu Siti segera melaporkan hal ini kepada Ainina. Meski merasa ragu, Ainina akhirnya menemui fakir tersebut. "Ada apa, Pak?" tanyanya dengan sopan. Fakir itu memandangnya dengan tatapan tajam dan berkata, "Berikan aku makan dengan tanganmu sendiri." Ainina menurut dan memberikan makanan itu langsung kepada fakir tersebut. Setelah makan, fakir itu meminta air. Ketika Ainina memberikan segelas air, fakir itu menatap air tersebut dengan penuh perhatian lalu berkata, "Nak, dalam air ini ada ular. Kamu sedang terkena sihir yang jahat." Ainina terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Bagaimana mungkin? Siapa yang akan melakukan hal seperti itu padaku?" Fakir itu hanya tersenyum samar dan berkata, "Ini dilakukan untuk memisahkanmu dari suamimu dan membuatmu tidak memiliki keturunan." Fakir itu pun pergi, meninggalkan Ainina dalam kebingungan dan ketakutan. Setelah pertemuan dengan fakir, Ainina tidak bisa menghilangkan rasa takut dan gelisahnya. Meskipun demikian, dia masih meragukan kata-kata fakir tersebut. "Bagaimana mungkin aku terkena sihir? Aku tidak punya musuh," pikirnya. Suatu hari, fakir itu kembali lagi. Ketika Ainina hendak menunjukkan putrinya kepada fakir sebagai bukti bahwa dia masih memiliki anak, fakir itu menatapnya dengan dalam dan berkata, "Nak, periksalah anakmu di dalam. Aku yakin kau akan menemukan kebenaran yang tak ingin kau percayai." Dengan penuh rasa takut, Ainina bergegas masuk ke dalam rumah dan menuju ke tempat tidur putrinya. Alangkah terkejutnya dia ketika menemukan putrinya telah meninggal dunia. Air matanya jatuh tanpa henti, dan dia berlari keluar untuk meminta bantuan, tetapi fakir itu sudah tidak ada di tempat. Kemana dia pergi? Bagaimana dia tahu anakku sudah meninggal? Ainina bertanya-tanya dalam kepanikan. Meskipun seluruh desa mencoba menghiburnya, Ainina tidak bisa menghilangkan rasa kehilangan yang mendalam. Setahun berlalu, dan Allah kembali memberikan Ainina seorang anak perempuan yang bahkan lebih cantik dari yang pertama. Namun, trauma kehilangan anak pertamanya membuat Ainina tidak membiarkan siapapun melihat atau menyentuh putrinya yang kedua ini. Saat putri kedua Ainina berusia 3 tahun, Ainina merasa hidupnya mulai membaik. Tetapi, suatu hari yang penuh kecemasan, fakir yang sama kembali datang ke rumahnya. Bu Siti yang mengingat wajah fakir tersebut, langsung berlari menemui Ainina dengan panik. "Ainina, fakir itu kembali. Fakir yang dulu memberitahu Anda tentang kematian anak pertama," kata Siti dengan napas terengah-engah. Ainina langsung merasa ngeri dan segera berlari menuju kamar putrinya untuk memastikan keadaannya. Dia merasa lega melihat putrinya yang sedang tidur dengan damai. "Alhamdulillah," Ainina menghela napas panjang. Namun, rasa takut tetap menghantuinya, dan dia memerintahkan Siti untuk segera memberi fakir itu makanan dan memintanya pergi. Ketika Siti menyampaikan makanan itu, fakir itu menatapnya dengan tajam dan berkata, "Beritahu tuan rumah bahwa sihir hitam yang digunakan terhadapnya masih kuat. Jika dia tidak bertindak, tidak ada anak yang akan bertahan hidup." Ketika Siti menyampaikan pesan itu kepada Ainina, air mata Ainina jatuh lagi. Dia merasa sangat ketakutan dan bingung. Kabar tentang pesan dari fakir itu membuat Ainina merasa sangat tertekan. Dia segera mengirim pesan kepada suaminya Faris, yang saat itu sedang berada di luar desa. Faris yang merasa ada sesuatu yang serius terjadi, segera pulang dengan tergesa-gesa. Saat dia sampai di rumah,
Seekor sapi peliharaan tetangganya di belakang rumah tiba-tiba lepas dan mulai bertingkah aneh. Sapi itu mulai mengais tanah di halaman rumah mereka dengan kakinya, seolah-olah sedang menggali sesuatu dan membentuk lubang yang sangat dalam. Apa yang terjadi dengan sapi itu? Faris bertanya-tanya sambil berusaha menenangkannya. Namun, sebelum dia bisa berbuat apa-apa, putri mereka yang masih kecil tiba-tiba berlari keluar dari rumah, menuju galian yang dibuat sapi itu. Semua terjadi begitu cepat. Putri mereka jatuh ke dalam lubang yang dalam itu. Ketika Faris dan Ainina berhasil mengangkatnya keluar, mereka hanya menemukan tubuhnya yang sudah tak bernyawa. Tangisan Ainina menggema di seluruh rumah, dan dia merasa seperti seluruh dunianya runtuh. Ainina kini yakin bahwa apa yang dikatakan fakir itu benar. Dia dan Faris telah kehilangan dua anak mereka, dan dia merasa bahwa jika mereka tidak melakukan sesuatu, mereka akan kehilangan segalanya. Setelah kematian putri keduanya, Ainina merasa semakin terpuruk. Namun, dalam kesedihan yang mendalam itu, dia tidak berhenti berdoa kepada Allah. Dia memohon agar Allah memberikan jalan keluar dari semua penderitaan ini. Tak lama kemudian, Allah menganugerahkan seorang anak lagi kepada Ainina, seorang bayi perempuan yang kecantikannya melebihi kedua anak sebelumnya. Namun, rasa takut yang mencekam membuat Ainina tidak pernah membiarkan orang lain melihat atau menyentuh anaknya, kecuali dirinya sendiri. Setiap malam, dia memeluk erat bayinya dan berdoa agar kali ini Allah melindungi anaknya dari segala mara bahaya. Faris juga semakin cemas dan berhati-hati, selalu waspada terhadap segala kemungkinan. Kita tidak bisa kehilangan dia juga, bisik Ainina kepada Faris setiap kali dia merasakan kecemasan yang mendalam. Namun, ketakutan mereka terbukti benar. Ketika anak itu berusia 3 tahun, saat mereka sedang dalam perjalanan melintasi hutan untuk menemui seorang alim yang terkenal, seekor kera besar tiba-tiba muncul dan menyerang. Dalam sekejap, kera itu mencengkeram putri mereka dan melompat tinggi dari pohon ke pohon, meninggalkan Faris dan Ainina dalam kebingungan dan ketidakberdayaan. Mereka hanya bisa melihat dalam horor saat kera itu terus melanting menjauh, dan kemudian menjatuhkan anak mereka dari ketinggian yang mematikan. Dengan hati yang hancur, mereka menemukan tubuh anak mereka yang telah tercerai-berai di atas tanah. Setelah kehilangan 3 anaknya, Ainina mulai merasakan tekanan besar dari keluarga Faris. Mereka mulai memandangnya sebagai pembawa sial, seorang wanita yang membawa kematian bagi setiap anak yang dilahirkannya. Ainina, kami butuh seorang pewaris. Jika kamu tidak bisa memberikan itu, Faris harus menikah lagi, kata orang tua Faris dengan nada dingin. Ainina hanya bisa menangis dalam diam, merasakan beban yang tak terhingga di pundaknya. Faris sendiri mulai terpengaruh oleh desakan keluarganya dan mempertimbangkan untuk menikah lagi. Mungkin ini jalan yang terbaik Ainina, ujar Faris suatu malam dengan suara pelan. Tapi sebelum keputusan apapun diambil, fakir yang sama kembali muncul di pintu rumah mereka. Assalamualaikum, apakah ada yang bisa memberi makan fakir yang lapar ini? Suaranya yang tenang namun dalam kembali menggema. Ketika Ainina mendengar suara itu, dia segera berlari ke pintu dengan hati yang berdebar-debar. Apa yang kau inginkan lagi? Tangis Ainina. Setiap kali kau datang, kau mengambil anak-anakku. Fakir itu memandangnya dengan penuh empati dan berkata, Nak, aku tidak datang untuk mengambil apapun darimu kali ini. Aku datang untuk memberitahumu bahwa kau masih memiliki harapan, tetapi kau harus mempercayai Allah dan melakukan apa yang aku katakan. Dalam kebimbangan dan kesedihannya, Ainina akhirnya memutuskan untuk mendengarkan fakir itu. Dengan suara lembut, fakir itu mengajaknya masuk ke dalam rumah. Tunjukkan aku batas-batas rumahmu, dan aku akan mencari tahu di mana letak masalahnya, kata fakir itu. Ainina meminta mengikuti dengan hati-hati, menunjukkan setiap sudut rumahnya. Fakir itu berkeliling rumah sambil membaca ayat-ayat Al-Quran, dan akhirnya dia berhenti di satu sudut yang tampaknya tak biasa. Disinilah sumber masalahmu, kata fakir itu, sambil menunduk dan mengelus lantai. Aku butuh sebuah wadah berisi air. Ainina dengan cepat meminta Siti untuk membawa air dalam mangkuk besar. Fakir itu kemudian mulai membaca ayat-ayat suci di atas air tersebut, dan setelah beberapa saat dia meminta Ainina untuk melihat ke dalam mangkuk. Dengan takut-takut, Ainina mendekat dan melihat ke dalam air. Dia terkejut melihat ada bayangan ular hitam besar di dalamnya. Ini adalah musuhmu yang sebenarnya, kata fakir itu dengan suara tenang. Ular ini adalah simbol dari sihir hitam yang telah diletakkan di dalam rumahmu, dan ini adalah alasan mengapa setiap anak yang kau lahirkan tidak bisa bertahan hidup.
Fakir itu kemudian menjelaskan bahwa sihir ini adalah karya dari seorang pria kafir yang dulu sangat menginginkan Ainina. Dia tidak bisa menerimamu menikah dengan Faris, dan dia menggunakan sihir hitam untuk merusak kebahagiaanmu. Ular hitam ini adalah perwujudan dari kebencian dan niat jahatnya, jelas fakir itu. Ainina hanya bisa mendengarkan dengan tubuh gemetar. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara lemah. Fakir itu menatapnya dengan serius dan berkata, untuk menyelamatkan anak-anakmu yang akan datang, kau harus melahirkan ular ini dari tubuhmu. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri sihir ini. Ular itu harus keluar, dan setelah itu, anak-anakmu yang lahir akan selamat. Ainina merasa ngeri mendengar hal ini, tetapi dia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya jalan untuk menyelamatkan masa depannya. Apapun yang terjadi, aku akan melakukannya. Demi anak-anakku, aku akan menghadapi ketakutan ini, jawabnya akhirnya dengan penuh keyakinan. Fakir itu mengangguk dan memberikan beberapa petunjuk tentang apa yang harus dilakukan, termasuk doa-doa khusus yang harus dibaca pada malam hari sebelum tindakan itu dilakukan. Malam itu, Ainina mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Dia mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh Fakir dengan penuh ketaatan. Di tengah malam yang sunyi, Ainina duduk sendirian di ruangannya, melantunkan doa-doa yang telah diajarkan kepadanya. Hatinya berdebar kencang, tetapi dia tetap bertekad untuk melakukannya demi masa depan anak-anaknya. Ya Allah, berikan aku kekuatan, bisiknya pelan. Perlahan, dia merasakan sesuatu yang aneh di dalam perutnya, seolah-olah ada yang bergerak. Rasa sakit yang luar biasa mulai merambat ke seluruh tubuhnya, namun Ainina tetap bertahan, mengingat apa yang dikatakan Fakir bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan anak-anaknya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, rasa sakit itu mencapai puncaknya. Dengan napas yang terengah-engah dan keringat yang membasahi wajahnya, Ainina akhirnya melahirkan, bukan seorang bayi, tetapi seekor ular hitam besar. Ular itu melata keluar dari tubuhnya dan segera hilang dalam kegelapan. Ainina terjatuh ke lantai, kelelahan, tetapi dengan hati yang lega karena dia telah berhasil melewati cobaan yang mengerikan ini. Beberapa hari setelah peristiwa mengerikan itu, Ainina masih merasa lemah, tetapi dia merasakan kelegaan yang mendalam. Faris yang mendengar cerita dari Siti tentang apa yang terjadi, sangat terkejut. Apakah kau yakin bahwa ular itu adalah sumber dari semua penderitaan kita? Tanya Faris dengan cemas. Ainina, meskipun masih dalam keadaan lemah, mengangguk dan berkata, aku tidak pernah merasa yakin seperti ini sebelumnya. Fakir itu benar, dan aku telah melakukan apa yang harus dilakukan. Sekarang, kita hanya perlu terus berdoa agar Allah melindungi kita dan anak-anak kita yang akan datang. Faris memeluk Ainina dengan penuh rasa syukur, meskipun dalam hatinya masih ada rasa takut dan kekhawatiran. Mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan hidup dengan lebih hati-hati, dan dengan penuh pengharapan bahwa kali ini, kehidupan mereka akan berubah menjadi lebih baik. Setahun kemudian, setelah kejadian yang mengerikan itu, Allah kembali mengaruniai Ainina dan Faris seorang anak. Kali ini, seorang bayi laki-laki yang sangat sehat dan tampan. Mereka menamainya Amir, sebagai harapan bahwa dia akan menjadi pemimpin yang kuat dan bijaksana di masa depan. Kelahiran Amir membawa kebahagiaan yang tak terhingga dalam keluarga itu, tetapi Ainina dan Faris tetap waspada. Mereka ingat betul nasihat Fakir tentang sihir hitam dan ancaman yang masih mengintai. Setiap hari, mereka berdua berdoa kepada Allah agar Amir dilindungi dari segala kejahatan. Alhamdulillah, Amir sehat dan kuat, kata Ainina kepada Faris sambil menggendong bayinya dengan penuh cinta. Faris tersenyum dan mengangguk, merasa sedikit lega tetapi tetap tidak sepenuhnya tenang. Meski begitu, mereka berusaha menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, menikmati setiap momen bersama bayi mereka yang sangat dicintai. Suatu sore, ketika Ainina sedang menidurkan Amir di dalam kamarnya, dia mendengar ketukan lembut di pintu depan. Bu Siti yang sedang berada di dapur, segera membuka pintu dan menemukan Fakir yang sama berdiri di sana. Assalamualaikum, sapa Fakir itu dengan senyuman yang menenangkan. Siti segera mengenalinya dan dengan cepat memberitahu Ainina. Ketika Ainina melihat Fakir itu, perasaan campur aduk menghampirinya. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanyanya dengan suara yang hampir bergetar. Fakir itu menatapnya dengan lembut dan berkata, aku datang untuk memberitahumu kabar baik. Musuhmu yang dulu melakukan sihir itu telah mendapat balasannya.
Ular hitam yang kau lahirkan telah menemukan jalannya dan membalas mereka yang pernah menyakitimu. Sekarang, kau bisa hidup tenang, nak. Ainina merasakan air mata menggenang di matanya, tetapi kali ini, itu adalah air mata kebahagiaan. Alhamdulillah, Allah Maha Besar, gumamnya pelan, merasa seolah beban besar telah diangkat dari pundaknya. Fakir itu kemudian mengungkapkan lebih lanjut bahwa pria kafir yang pernah melakukan sihir kepada Ainina telah meninggal bersama dengan dukun yang membantunya. Mereka dihukum oleh perbuatan mereka sendiri, kata fakir itu dengan tegas. Sekarang, kau dan keluargamu sudah bebas dari pengaruh jahat mereka. Ainina merasa lega yang luar biasa, seolah-olah baru saja terlepas dari belenggu yang telah lama menghantuinya. Terima kasih atas semua bantuannya, kata Ainina dengan tulus. Fakir itu mengangguk dan kemudian berpamitan untuk pergi. Namun sebelum pergi, dia memberikan Ainina sebuah nasihat terakhir. Selalu percayalah kepada Allah dan teruslah berdoa. Ujian datang dalam berbagai bentuk, tetapi selama imanmu kuat, Allah akan selalu bersamamu, ucapnya sebelum melangkah keluar dari pintu. Ainina mengantar fakir itu sampai pintu, menatapnya sampai hilang di kejauhan. Setelah itu, Ainina merasa hidupnya benar-benar telah berubah. Dia kini bisa mulai merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini hilang. Seiring berjalannya waktu, Amir tumbuh menjadi anak yang kuat dan sehat. Ainina dan Faris mulai melihat bahwa anak mereka ini membawa banyak berkah ke dalam keluarga mereka. Rezeki mereka bertambah, dan hubungan mereka semakin erat. Meskipun ancaman sihir telah berlalu, Ainina tetap waspada dan tidak pernah lupa untuk berdoa setiap hari. Dia sering teringat pada kata-kata fakir, bahwa ujian datang dalam berbagai bentuk. Kita harus selalu waspada dan tidak pernah lupa bersyukur kepada Allah, kata Ainina kepada Faris suatu malam. Faris setuju, dan mereka berdua berusaha menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan rendah hati. Setiap kali mereka melihat Amir, hati mereka dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Mereka yakin bahwa semua ujian yang mereka alami telah membuat mereka menjadi lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah. Ainina menyadari bahwa meskipun mereka telah berhasil melewati ujian yang berat, kehidupan tetaplah penuh dengan tantangan. Dia mulai lebih banyak melibatkan diri dalam kegiatan keagamaan di desa, mengajarkan anak-anak mengaji, dan membantu sesama. Aku ingin berbagi berkah yang telah Allah berikan padaku, kata Ainina kepada Faris suatu hari. Faris mendukung sepenuhnya keinginan Ainina untuk berbuat lebih banyak kebaikan. Mereka berdua kini menjadi pasangan yang dikenal oleh seluruh desa sebagai teladan dalam iman dan keteguhan hati. Amir yang semakin besar, juga mulai menunjukkan minat pada agama dan sering ikut belajar bersama ibunya. Ibu, aku ingin menjadi seorang hafiz seperti ibu, kata Amir dengan penuh semangat. Ainina tersenyum bangga dan mengucapkan syukur dalam hatinya. Dia tahu bahwa segala kesulitan yang dia alami dulu telah membawa mereka ke titik ini, kehidupan yang penuh dengan rahmat dan kedamaian. Terima kasih sahabat Cementil yang telah menyimak cerita ini sampai akhir. Saya harap kalian menyukai cerita yang indah ini. Jangan lupa untuk memberi like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.